Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel Ada Sawit ya. Oke teman-teman ya, saya kali ini berada di salah satu kebun sawit punya tetangga ya. Akan kita sepilkan bagaimana potensi buahnya dan seperti apa kebunnya. Bisa teman-teman lihat di belakang saya seperti ini ya, kebunnya ya. Ini terlihat cukup rapat ya teman-teman ya. Jangan dicontoh ya, kita sepilkan buahnya ya, jangan disekepi ya teman-teman ya. Nah kayak ini ya teman-teman ya. Jadi buahnya dia cenderung lonjong ya teman-teman ya. Lonjong dan agak tercepit ya teman-teman ya. Ini dilihat dari varietasnya, ini pelepahnya pelepas sedang ya teman-teman ya. Lumayan agak panjang ya, dan lokasinya agak mereng ke bawah, tapi di bawah sana rata ya teman-teman ya. Bisa dilihat ya. Seperti itu. Kita lihat buahnya yang sebelah sana itu lumayan agak besar ya teman-teman ya. Dari segi kesuburan tanahnya ini sudah lumayan bagus, tapi dari perawatan pohonnya ini masih kurang ya teman-teman ya. Bisa dilihat ya, daunnya agak kuning ya teman-teman ya. Seperti ini daunnya agak kuning dan pastinya agak terjepit ya. Nah itu buahnya lumayan agak besar ya teman-teman ya, di sebelah sana ya. Nah, itu kelihatan kita dari sini ya. Nah itu buahnya lumayan besar ya teman-teman ya. Oke, kita akan turun ke bawah ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat bahwa jarak tanamannya itu kurang lebih di sekitar 7 meter ya teman-teman ya. Nah bisa disimak seperti ini. Apakah terlihat dari ciri-ciri akan mengeluarkan buah? Saya perhatikan tidak ada sama sekali ya teman-teman ya. Buah tidak ada yang keluar ya. Sangat-sangat terjepit ya, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, pohonnya. Dan jaraknya bisa teman-teman lihat ya. Teman-teman perhatikan jaraknya. Jarak dari sini, dari pohon ini, nah, ke sini kurang lebih hanya 7 meter ya teman-teman. Bisa diperhatikan dari pelepahnya yang atas sudah ketemu. Akhirnya pelepahnya tidak terbuka dan terjepit buahnya ya. Oke, kita ke bawah. Ke bawah sini. Dari segi lokasinya lumayan cukup bersih. Bisa dilihat. Cakep lokasinya ya. Cuman sayangnya tanamannya terlalu rapat ya teman-teman. Ini habis di pruning ya teman-teman ya. Tapi buahnya jarang. Nah, seperti itu. Ini harusnya dikurangi satu jalur satu pohon ya teman-teman ya, supaya bisa menghasilkan buah yang bagus. Nah, coba teman-teman perhatikan dari lokasinya, sangat bagus ya, sangat bersih seperti ini. Nah, sebagian yang sudah ditumbang ya teman-teman ya di sana. Nah, ini lokasinya agak naik ke atas sana, bisa teman-teman lihat, cukup bersih tapi wow, zong. Apa yang akan kita harap dari kebun yang seperti ini teman-teman? Tidak ada ya, harapannya tipis ya. Bahasanya ini sudah sekarat kritis ya teman-teman. Jadi jangan dicontoh ya teman-teman ya. Seperti ini dipastikan zong dan tidak ada hasilnya. Walaupun kita punya 5 hektar, kalau dengan kondisi jarak tanam seperti ini pasti zong. Bisa teman-teman lihat. Ini ada buahnya tapi jarang-jarang dan kecil-kecil ya teman-teman ya. Bisa dilihat ini buahnya ya, gepeng ya teman-teman ya. Nah seperti itu, gepeng-gepeng, dan itu zong. Oke. Nah ini tidak perlu dicontoh, saya hanya memberikan ilusinya lewat video saya ini. Nah, ini kalau yang dibuka seperti ini, yang ditumbangkan, bisa teman-teman perhatikan bahwa jaraknya ini wow, dari sini ke sini hanya 2 meter. Coba teman-teman lihat, hanya 2 meter, akhirnya ditumbang juga ya. Oke, kita lihat yang di sini ya teman-teman ya. Yang di sini karena ini sudah hilang, sudah dimatikan, akhirnya pelepahnya bisa terbuka ya teman-teman ya. Nah, bisa teman-teman lihat seperti ini ya, pelepahnya dia mau terbuka, tapi ini harus perawatan lagi. Ini yang bisa terbuka hanya sebelah ya teman-teman ya, seperti ini, hanya sebelah sini aja bisa terbuka karena di sana sudah kosong. Tapi yang sebagian di sini ini belum bisa ya teman-teman ya, karena ini ada pohonnya, harusnya hilang itu yang tengah itu ya.
Nah, ini sudah ketemu tuh. Tuh, lihat. Buahnya sangat jarang, teman-teman ya. Tuh, potensi buahnya enggak banyak. Ini mungkin luasnya kurang lebih 2 hektar ya, teman-teman ya. Karena sampai ke sana nih, sampai ke atas sana ya, teman-teman. Kita keliling ke atas. Kita perhatikan yang di sana. Bagaimana potensi buahnya? Apakah ada? Jadi itulah kenapa perusahaan itu selalu merekomendasikan jarak tanam yang ideal supaya kita mengeluarkan biaya untuk menanam sawit itu ada hasilnya ya teman-teman ya, tidak sama sekali tidak ada. Coba lihat kayak gini, apa yang kita harap dari pohon seperti ini ya. Kita tanam, kita tungguin dia dari usia 0 bulan sampai berbuah seperti ini. Ini kan kita hanya panen pelepah teman-teman, ya kan? Coba seperti ini. Kalau dari segi lokasinya lumayan cukup bersih. Coba teman-teman lihat ini seperti apa. Adakah yang diharap dari pohon seperti ini? Ini bisa diharap kalau jaraknya ini cukup bagus. Ini coba bisa dilihat. Wow. Zong, kita akan panen pelepah ya teman-teman ya. Oke ya. Jadi salah satu syaratnya petani kelapa sawit itu bisa berhasil, yaitu pertama adalah dari segi bibit, kemudian jarak tanam ya teman-teman. Bisa dilihat. Semakin bagus jarak tanam, insya Allah buahnya akan bisa maksimal ya. Nah, ini salah satu keunggulan dari bibit yang unggul yang pernah saya tanam. Walaupun jarang kita pupuk, itu tetap ada hasilnya teman-teman. Asalkan jarak tanamnya ideal, minimal di 9x9. Apalagi kita pupuk. Kalau kita mempunyai kebun sawit, lokasinya luas kurang lebih di 2 hektar. Kemudian kita memakai bibit unggul, tapi jarak tanamnya seperti ini, ya pastinya tidak akan ada hasilnya teman-teman ya. Itu ya. Bisa disimak. Tidak ada sama sekali. Hanya 1-2 aja buahnya, sebagian saja ya teman-teman ya. Nah, sampai ke sana. Coba, ini usianya juga sudah lumayan di atasnya 10 tahun ya teman-teman ya. Sudah lumayan cukup tinggi. Sebenarnya kalau dari segi buahnya bagus ini teman-teman ya, buahnya besar ya potensinya, tapi ya itu banyak yang kosong karena kesalahan dari awal mula penanaman. Oke teman-teman ya, semoga ini bisa menjadi salah satu ilmu, menjadi salah satu kunci kesuksesan kita ya sesama pemula, supaya bisa menanam sawit sesuai dengan standar jarak tanam, kemudian bibit yang sudah direkomendasikan supaya berhasil dalam menanam kelapa sawit. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat video kali ini. Kita hanya memberikan informasi, bukan sok bisa ya. Kita real di lapangan ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.